Shalom Cornerstone. Shalom. Shalom. Sama-sama lambaikan tangannya yuk. Shalom. 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 Puji Tuhan. Mari teman-temanku, sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang Kau limpahkan Tuhan kepada setiap kami. Sebentar kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau datang kepadamu. Mari teman-teman sama-sama yang siap untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita buka hati kita sama-sama teman-teman. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya.
membawa pergumulannya masing-masing, membawa bebannya masing-masing, membawa permasalahannya masing-masing. Sore hari ini aku mau katakan teman-teman, bahwa bersama Tuhan pasti akan ada kekuatan, pasti akan ada pertolongan. Sama-sama teman-temanku yang beriman bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, bahwa Dia akan mengangkat kita. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Teman-teman sendiri katakan, kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sore hari ini ambil waktumu teman-teman. Sama-sama kita mau cerita sama Tuhan. Kita mau serahkan. Kita mau obrolkan beban apa saja yang kita alami. Permasalahan apa saja yang menghimpit jiwa kita, yang membebani hidup kita. Karena Dia sumber kelegaan bagi setiap kita. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Dia akan menuntun kita teman-teman. Oh, kami percaya bahwa Kau kekuatan bagi kami satukan roh kita, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan sore hari ini teman-temanku. Sebab hanya Dia kekuatan, sebab hanya Dia yang mampu untuk menolong pergumulan kita. Kami butuh pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau kami tak mampu. Kau kami tak mampu jika tanpa-Mu.
Percayakah teman-teman, di setiap permasalahan yang kita alami, di setiap problem yang kita hadapi saat ini, Tuhan mau mengangkat kita teman-teman. Tuhan mau membawa kita naik lebih lagi. Tuhan mau kita merasakan kasih-Nya lebih lagi. Tuhan mau kita bergantung lebih lagi. Tuhan mau kita berserah penuh sama Tuhan. Sebab kami lemah Tuhan tanpa-Mu. Kami tidak bisa Tuhan tanpa-Mu. Kami tak mampu Tuhan tanpa-Mu. Kami tidak bisa ada di tempat ini sekarang kalau tidak karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Engkau Tuhan. Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan
tertutup. Tiada yang menolong saat air mata tercurah. Masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama kita bangkit berdiri teman-temanku. Sambil angkat kedua tanganku, katakan penolong. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Siapa yang sampai sore malam hari ini merasakan pertolongan Tuhan? Siapa yang sampai sore malam hari ini merasakan pelukan Tuhan? Tuhan Yesus yang akan selalu menolong setiap kita, teman-temanku. Kita nggak akan pernah ada apa-apanya tanpa pertolongan Dia. Kita nggak ada apa-apanya tanpa perlindungan Tuhan. Apapun ketakutanmu pada sore malam hari ini, teman-temanku, lagu ini mengatakan Dia penolong yang setia. Dia Allah yang setia. Dia yang akan menolong aku dan kamu. Tuhan yang sama akan selalu menolong kita. Teman-temanku yang percaya, Tuhan akan selalu menolong kita. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, teman-temanku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan penolongku. Penolongku hanyalah dirimu. Dengan penuh keyakinan, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, teman-temanku. Menyertai hidupku, Kau Bapa. Biar teman-teman menyanyikan lagu ini, katakan penolong. Penolong. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
sama-sama merasakan pertolongan Tuhan, katakan selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Pelan-pelan angkat suaramu teman-temanku. Pelan-pelan angkat sembahmu pada Tuhan kita. Sore malam hari ini kita gak mau menyembah Tuhan dengan tundukkan kepala. Kita mau sama-sama angkat kepala kita. Kita orang-orang pemenang. Kita menang dari rasa takut kita. Kita menang dari rasa gelisah kita. Kita menang dari pencobaan kita. Tuhan yang sama akan menolong kamu dan saya, teman-temanku. Tuhan yang sama, kasih-Nya itu akan memeluk setiap kita. Akan memeluk erat setiap kita pada sore malam hari ini, teman-temanku. Asalkan kita percaya, berserah, meyakinkan semuanya dalam kaki Tuhan. Teman-temanku, angkat penyembahanmu. Kuralamana shikaya ralabaralabaralabaralabaralabo. Kami berserah, terus mau berserah kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Pertolongan-Mu terus kami rasakan. Haleluya, oh haleluya, sebab hanya Kau pertolongan setiap kami Tuhan. Oh, kami mau bergantung padamu. Sebab kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Sebab pertolongan kami hanya datang pada-Mu Bapa. Mungkin kami datang dengan berbeban berat. Kami datang dengan hati yang penuh dengan rasa kecewa. Kami datang dengan penuh pertanyaan, Tuhan. Kenapa Kau menaruhku di tempat ini? Kenapa Engkau menaruhku dalam posisi seperti ini? Tapi di lagu ini kita diingatkan, teman-temanku, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Pertolongannya akan terus setia pada setiap kita, teman-temanku. Engkau dan saya telah ditolong kemarin. Yakin dan percaya sore malam hari ini, kalau kita bertemu dengan Dia, Tuhan yang sama akan menolong kita. Apapun pergumulan pada sore malam hari ini, teman-temanku, taruh semuanya dalam kaki Tuhan. Kembali kita angkat penyembahan kita, Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Kami mau berserah penuh padamu Bapa. Kami mau menyerahkan setiap masalah kami dalam kaki-Mu. Biarkanlah anugerah-Mu, pertolongan-Mu hanya ada pada setiap kami Bapa. Terus rasakan gandengan Tuhan, teman-temanku. Terus rasakan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, teman-temanku. Rasakan sukacita itu pada sore malam hari ini, teman-temanku. Fokuslah pada Tuhan. Cari Dia. Temukan Dia di tempat ini, teman-temanku. Dia nggak jauh dari doa. Dia hanya sejauh doa. Berdoalah pada sore malam hari ini. Mintalah tolong kepada Tuhanmu. Tuhan, saya minta tolong. Tuhan, kami gak bisa hidup tanpa-Mu. Tuhan, kami gak mau lepas dari gandengan-Mu. Mari
teman-temanku angkat suaramu sekali lagi akan penyembahanmu. Mintalah Tuhan tolong kami. Kami tak bisa hidup tanpamu Bapa. Sebab pertolonganmu sempurna atas setiap kami. Pada sore malam hari ini kami menemukan setiap jawaban kami Tuhan. Kami percaya terus teman-temanku, terus sembah Allah kita, sembah Yesus kita, sembah sumber pertolongan kita pada sore malam hari ini. Terus mengalir lawatanmu pada sore malam hari ini Tuhan. Terus mengalir kasih-Mu pada setiap kita pada sore malam hari ini Bapa. Sebab pertolonganku hanya datang padamu Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Terus menyembah Dia teman-temanku. Terus satukan hati untuk menyembah. Terus senangkan hati Tuhan kita. Terus berpegang pada Tuhan kita. Sama-sama angkat kedua tangan kita teman-temanku. Pandang wajahnya. Kita orang-orang pemenang. Penolongku hanyalah diri-Mu, Yesus Tuhan, penghibur. Selalu Kau Bapakku yang. Lebih yakin lagi teman-temanku, katakan penolong. Kami yakin dan percaya pertolongan kami hanya datang padamu Tuhan. Kami mau sama-sama mengangkat kedua tangan kami karena hanya kami mau bergantung padamu Tuhan. Lalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Lebih yakin lagi teman-temanku, angkat suaramu. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau selalu menyertai kami Tuhan,
Tuhan kita. Sungguh pertolongan kami hanya padamu Tuhan. Sukacitamu berada dalam setiap hati kami. Sekarang kami mau bersorak-sorai, melompat untuk kemuliaan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata. Amin. Lebih keras lagi anak-anak muda katakan amin. Sebab hari ini kami merasa bahagia Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia. Boleh tengok kanan kirinya. Bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sekarang tunjuk temanmu di sebelah. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Aku tengok kok teman-teman belum ada rasa sukacita ya. Sekarang boleh kita kasih senyuman ke kanan kiri kita. Katakan, aku bersukacita pada sore malam hari ini. Minimal 3 orang ya. Coba, kita keliling katakan, aku bersukacita pada sore malam hari ini. Aku bersukacita pada sore malam. Sekarang kita boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita nyanyi lagi ya teman-temanku. Katakan hari ini. Siapa yang merasa bahagia? Berkumpul bersama saudara seiman. Oh, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk 5 orang. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 5 orang teman-temanku. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 5 orang lagi ya teman-temanku. Katakan kau. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau. Amin. Kau. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sebab tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Yang mau selalu dekat Tuhan, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Katakan haleluya. Kurang kencang, katakan haleluya. Sekali lagi beri sorak kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Woo. Sama-sama kita mau belajar lagu baru ya sore hari ini teman-teman. Aku minta tepuk tangannya tinggi-tinggi yo. Belum kelihatan tangannya cornerstone. There is no life without you. You have all that we need. Where you are, every fear is broken.
satisfied. Angkat kedua tangan kita ya. To you, we will come running. In you, we find belonging. Your love is all that can satisfy. Katakan kembali to you. To you. In you, your love is all that can satisfy. To you, we will come running. In you, we find belonging. Your love is all that can satisfy. Closer and closer, we wanna know you. Reaching out, feeling your presence. We wanna go deeper in your light. Kau lambaikan tangannya lagi, kau bisa. We wanna know you. Reaching out, feeling your presence. We wanna go deeper in your light. Come alive. Oh, closer to you, Lord. We found where we belong. Haleluya. Teman-teman masih siap puji Tuhan, katakan amin. Amin. Kita punya satu nama yang sangat kuasa. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Kita merayakan ini sama-sama ya. Namanya Tuhan, benar yang
Teduh. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Sebelum itu kita mau sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu satu kali lagi pada kami semua Bapa. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Kami mau berserah lagi pada-Mu Tuhan. Saudara, kami akan memberikan korban yang terbaik untuk-Mu. Kami memberikan karena kami sangat mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama kita berkata, amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa menjadi wadah untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita. Aku ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama yang rindu akan Tuhan. Kita satukan hati, kita buka hati kita. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is a place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again?
'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. You come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Say I'm not enough. I'm not enough unless you come. Sore hari ini kita hanya mencari Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan. Karena sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, teman-temanku. Semuanya karena kasih Tuhan. Sama-sama kembali kita katakan, not for a minute was I forsaken by you, Lord. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place.
come? Will you meet me here again? One more of you is all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Katakan kembali, not for a minute. Was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, to our souls awaken. The Lord is in this place. 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 Amen. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Bersyukur untuk hadirat-Mu di tempat ini. Bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami bisa beribadah di tempat ini. Kau Allah yang baik Tuhan. Jangan biarkan kami menganggap remeh kebaikan-Mu. Hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap hati kami jadi tanah yang subur, di mana firman-Mu bisa tumbuh, bisa berbuah, dan berdampak buat sekitar kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan ini Bapa. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, jamah setiap hati, setiap telinga. Fokus kami gampang teralihkan, tapi kami minta pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Oke, silakan duduk. Ya, yang bertanya-tanya, siapa ya di depan nih ya? Nggak pernah lihat mungkin. Ini kali kedua aku di sini, jadi ya deg-degannya masih kerasa guys. Tanganku dingin ini. Oke, perkenalkan namaku Leon. Dan hari ini aku dikasih kesempatan untuk khotbah di tempat ini. Bulan ini, tema kita apa? Wah, nggak apa-apa, aku kasih tahu. Tema kita adalah suara Tuhan. Kita belajar gimana kita bisa kenal sama Tuhan. Kita punya kedekatan sama Tuhan, kita bisa ngerti. Gimana caranya? Mulai dari baca firman Tuhan. Kenapa? Karena tanpa itu, kita nggak akan ngerti. Ini suara Tuhan bukan ya? Suara Tuhan, itu ya firman Tuhan itu sendiri. Kita bangun kedekatan sama Tuhan, kita ngerti, oh ini suara Tuhan nih. Ini bukan. Kalau kita kenal. Kayak misal gini deh. Ada yang udah punya sahabat lama banget. Lama banget. Sampai dari jauh dengar langkah kakinya aja tahu. Wah ini dia ini datang. Ada? Atau adik, kakak, saudara atau orang tua deh. Kalau aku dulu ya, kalau papaku pulang kerja, suara motornya aku hafal. Padahal motor sama semua kan, nggak ada motor custom khusus gitu, nggak ada. Tapi cara gasnya, cara ngelepasnya, ganti giginya hafal. Oh ini pulang nih papaku. Atau gini, ada yang agak sensitif sih. Ada yang sudah punya pacar, dan kalau chattingannya lain, kerasa. Ada? Waduh, kok emotikon-emotikon yang aneh ini mulai muncul. Aduh, ini aku salah apa ini? Kira-kira kayak gitu.
kita perlu kenal sama Tuhan, segitu kenalnya. Sampai kita bisa bedain, ini Tuhan lagi marah enggak ya? Ini Tuhan seneng enggak ya? Ini benar enggak ya? Nah, tapi apakah berhenti di sana? Enggak dong, ya kan? Suara Tuhan bukan radio guys, cuma didengerin. Atau koran gitu, cuma dibaca. Kita jadi silent reader. Tuhan itu pribadi yang ngomong sama kita. So, apa yang harus dilakukan? Bukan dicuekin, diresponi. Itu kata kuncinya, diresponi. Seringkali, oh iya aku tahu Tuhan ngomong. So what? Nah, gimana sih respon yang seharusnya kita kasih kalau Tuhan ngomong sama kita? Hari ini kita akan belajar dari Kejadian 22. Tak ceritain aja, gak usah dibuka. Fokus aja. Bayangin gini, di suatu sore, ya, yang penikmat senja gitu kan biasanya tahu. Langit mulai oranye gitu. Cuacanya cerah. Anginnya sejuk, sepoi-sepoi. Enak ya suasananya. Tenang gitu, santuy. Di cuaca yang kayak gitu, di suatu tempat, di suatu kota, ada seorang ibu lagi teriak, anakku, jangan bawa dia, bawa aku aja, biarkan dia hidup. Ibu ini nangis banget. Dia ditahan, biarin. Anaknya dibawa pergi. Hal-hal kayak gitu, yang kejadian di ibu ini, bukanlah hal yang aneh atau baru di kota itu. Kota itu terletak di daerah Kanaan, di mana penyembahan atau pengorbanan anak untuk dewa itu wajar. Jadi anak-anak dikorbankan untuk dewanya. Nah di tempat yang kayak gitu, hiduplah seorang pria beserta keluarganya. Namanya Abraham. Dia punya satu orang anak dan satu orang istri. Anaknya namanya Ishak. Bisa bayangin jadi Abraham? Dia minoritas di sana. Dia kenal sama Tuhan di tengah lingkungan yang kayak gitu. Penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Nah, suatu hari, cerita dimulai nih. Suatu hari, Abraham mendengar sebuah suara. Tok, tok, tok. Abraham, lalu jawab Abraham, ya Tuhan. Nih kayaknya ayatnya ada ditampilin. Dan Tuhan berkata, Kejadian 22 ayat 2. Nah, ambillah anakmu yang tunggal itu, ini tak bold ya, biar kerasa sakitnya. Yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kira-kira Abraham mikir apa? Mungkin dia lihat, oh aduh, lagi musim dewa-dewa minta persembahan nih. Tuhanku juga kah? Bisa? Kan mungkin dia habis menyaksikan seorang ibu kehilangan anaknya. Padahal Ishak kena perjanjian loh. Sedihnya. Seorang ayah
Bayangin, seorang ayah 100 tahun menantikan seorang anak yang dijanji-janjikan sekian lama. Akhirnya lahir itu anak dari istrinya yang umurnya 90 tahun. Setelah anak itu dididik, tumbuh besar, dewasa, tiba-tiba Tuhan bilang apa? Korbankanlah dia. Mengorbankan di sini bukan sekedar dibakar, tapi sebelum dibakar harus dibunuh dulu. Sakit. Gak enak. Bingung dia. Lanjut. Besoknya pagi-pagi Abraham bangun pagi, mungkin kurang tidur dia semalaman. Aduh, ya. Mikir, gimana ya? Ini Tuhan beneran gak sih? Ya udah deh. Mungkin Abraham bangun dengan kantong mata gitu kan. Pagi-pagi dia bangun, dia memasang pelana pada keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, pembantunya. Beserta Ishak, anaknya. Abraham juga membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu mereka berangkat menuju tempat yang ditetapkan Tuhan. Abraham memilih untuk taat. Mungkin Abraham stres kan. Kan dia kan orang kaya ya, sultan. Tapi yang dilakuin apa? Ada kayu, dia belah sendiri. Bisa bayangin stresnya gitu? Banyak pikiran mau melampiaskan. Dia pagi-pagi teriak-teriak. Udah gila, aduh anakku gimana, stres. Nggak mau suruh orang, dia dikerjain sendiri itu, belah kayu. Tapi udah, dia berangkat. Dia berjalan, dia berangkat naik keledai gitu kan. Setelah 3 hari perjalanan, entah apa yang mereka bicarakan selama 3 hari. Tapi setelah 3 hari, akhirnya kelihatan tempat yang ditunjuk sama Tuhan. Dari jauh, oh itu tempatnya. Lalu Abraham ngapain? Sama pembantunya dibilang, kamu stop di sini ya. Aku lanjut sama anakku ke sana. Akhirnya Abraham dan Ishak berjalan, berangkat berdua ke sono. Ishak membawa kayu bakar yang nantinya akan digunakan untuk mengorbankan dirinya. Tapi waktu itu Ishak belum tahu. Agak psikopat gitu kan. Aduh. Abraham bawa apa? Bawa api sama pisau. Mereka berangkat. Di tengah perjalanan, Ishak tanya sama Abraham, "Pak, kita udah bawa api, udah ada kayu. Terus mana anak dombanya? Terus kita mau mengorbankan apa dong?" Kira-kira Abraham jawab apa? Iya kan? Ada burung, wah bagus. Bisa bayangin jadi Abraham gimana pusing-pusing itu kepala. Pak, ini udah lengkap. Terus apa yang mau dikorbanin? Akhirnya Abraham diplomatis jawabannya. Allah yang akan menyediakan korban bakaran baginya, anakku. Terus lanjut. Sesampainya mereka di tempat yang ditentukan Tuhan, Abraham mendirikan mezbah. Dibangun kan dari kayu, mungkin dipelan-pelanin. Bangun mezbah itu. Lalu dia mengikat Ishak anaknya. Nah gini guys, ini kan bacaan singkat, lalu ia mengikat Ishak anaknya. Kondisinya gini, Ishak umurnya sekitar 30 tahun lebih. Diperkirakan segitu. Usia Abraham berarti 100 plus umur Ishak. Terlalu rumit. Intinya, Ishak sudah dewasa 30 tahun lebih, Abraham 130 tahun lebih. Udah kakek-kakek. Orang 30 tahun masih muda, masih kuat. Nah kalau Abraham ngikat Ishak, kira-kira skenarionya gimana? Ini Ishak, diem gini. Ini Abraham bawa tali.
Terus bisa bayangin? Loh Pak, ngapain? Nggak bahaya dah. Iya kan? Tapi apa yang dilakukan Ishak? Nggak ada dikatakan Ishak melawan. Ishak taat dan sukarela membiarkan dirinya diikat. Ada gambarnya harusnya. Membiarkan dirinya diikat. Nah, untuk dikorbankan. Kalau dia melawan, dia menang loh. Tapi dia rela. Ya udah deh. Lalu Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Udah pegang pisau gitu kan. Mungkin air mata sudah mulai tertetes gitu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham dan berkata, di ayat 12 ini, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh, dia melihat seekor domba jantan, tanduknya nyangkut di semak belukar. Akhirnya Abraham mengambil domba itu, menggantikan Ishak. Persembahkan itu. Lalu Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Nah, kayak Abraham, respon yang benar kepada suara Tuhan adalah taat. Udah, obey. Judul khotbah kita hari ini itu, obey, taat. Mungkin kadang Tuhan nyuruh kita lakuin hal yang gak enak, aneh. Kayak Abraham diminta ngorbanin anaknya, padahal ini anak perjanjian, aneh kan? Tapi kadang Tuhan ngelakuin itu untuk nguji kita. Dan ada maksud tersendiri di balik perintah Tuhan. Tak kasih ilustrasi gini. Sedikit cerita juga. Jadi guys, beberapa minggu ini, aku ya mungkin 2-3 minggu lalu, aku mulai les vokal. Vokal itu suara ya, yang nggak tahu. Oke, les vokal. Nah, masalahku adalah aku tidak bisa menyanyi nada tinggi. Jadi dengar sendiri kan suaraku rendah segini. Nyanyi nada tinggi nggak sampai. Dikasihlah sebuah latihan yang menurutku aneh. Bahkan malu. Coba kamu nyanyi, tapi pakai suara kucing ya. Suara kucing gimana? Miau. Ya kan? Kayak lagu yang tadi. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nyanyi gimana? Miau, 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 miau. Kayak gitu guys. Dan itu lagunya panjang, jadi nyanyi dari awal sampai akhir. Miau, 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 miau. Orang-orang lewat. Kayak, aduh. Ya, muka mau taruh mana ini? Suara kucing dong. Ya tujuannya benar sih. Habis nyanyi kayak gitu, lebih enteng keluar suara. Tapi prosesnya, aduh. Dan itu disuruh lakuin seminggu. Di rumah. Jadi orang di rumahku tiap hari dengar suara kucing. Mamaku mungkin bingung. Aduh anakku kenapa? Stres tadi ya. Pernah soalnya aku dulu latihan nyanyi gitu kan. Mamaku tanya sama adikku. Leon kenapa? Stres tak kerja. Padahal latihan nyanyi. Aduh. Tapi ya itu. Ada maksud sendiri. Di balik setiap perintah. Nggak asal-asalan. Nah, saat Tuhan minta kita ngelakuin sesuatu, kadang kita nggak ngerti apa maksudnya. Tujuannya apa sih? Bingung. Tapi kan kita mau percaya rancanganmu melebihi rancanganku. Iya kan? Jalanmu di atas jalan-jalanku. Kita nggak harus ngerti tujuannya. Kita nggak harus ngerti planningnya. Detailnya, aku ini orang yang detail. Jadi kadang kalau ada hal yang Tuhan suruh, nggak dikasih tahu detailnya.
Gak enak. Terus gimana? Dan di saat kayak gitu, kita belajar bukan percaya pada perintahnya, tapi percaya pada sang pemberi perintah. Kita nggak bisa ngerti pikirannya, tapi kita bisa ngerti hatinya. Kita belajar untuk taat, percaya bahwa yang dia perintahkan itu baik buat kita. Dari yang general kayak gini. Kalau kita kecewa sama temen, kita disakiti, Tuhan pasti minta kita untuk apa? Mengampuni. Pilihannya ada di kita, mau taat enggak? Ya kan? Kalau kita dijahati, Tuhan mau kita apa? Jangan dibalas dong. Bukan cuma sekedar enggak dibalas, tapi mengampuni, mendoakan, mengasihi. Mau taat enggak? Atau mungkin sampai yang spesifik. Kita lihat ada orang di jalan, dia butuh bantuan, terus entah kenapa kok tergerak di hati ini. Kayaknya pengen nolong gitu kan. Padahal nggak kenal, mau nggak kita taat? Nah, pernah suatu hari aku pulang dari mall. Waktu itu malam sekitar jam 10, aku nggak bawa kendaraan jadi harus pakai taksi online. Kondisinya hujan, harus naik mobil, nggak bisa naik motor basah nanti kan. Nah, kalau hujan kan harganya naik ya guys ya. Apalagi malam. Hari itu aku pesen, tahu harganya berapa? Sampai rumah 88.000. Gila nggak? Waduh. 88.000 bisa makan 2 kali kenyang lagi. Akhirnya ya udah deh daripada nggak pulang ya kan. Dan nyarinya pun susah banget karena rame. Jadi aku keluar dari mall itu, nih orang semua nunggu. Sama. Jadi rebutan pesannya. Ya nggak bisa murah-murahan, cepet-cepetan. Akhirnya ya udah deh. Akhirnya sampai aku masuk duduk gitu kan. Biasa kan suka cerita-cerita kan bapak taksi online-nya itu. Cerita, tahu ternyata hari itu dia ceritanya kok ya gimana gitu. Dia bilang, Mas, intinya kan cerita panjang sampai suatu hari dia cerita, Mas, saya ini habis ketipu, bukan ketipu sih, ceritanya gini, ada orang yang pakai datanya dia untuk pinjaman online. Setahu dia itu untuk top up game 7 juta. Bagi seorang supir taksi online itu angka yang besar. Dan dia harus bayar itu tiap bulan 800.000 sampai lunas. Dia bilang, saya ini bingung Mas. Istri sama anak itu di rumah, di Banyuwangi, enggak di Surabaya. Dia di sini ngekos. Pendapatan sebulan untuk kebutuhan pokok aja kurang, ditambah dia harus bayar itu. Dengan kondisi guys, itu akhir bulan. Oke, ini garis bawahnya caps lock di bold italic, akhir bulan. Tapi di dalam hati, ayo bantu dia dong. Kayak, tidak, ayo bantu dia dong. Enggak, jangan. Bisa bayangin konflik batin itu? Masa sih? Kamu enggak mau? Aduh. Tambah dekat rumah, tambah deg-degan. Aduh. Ya enggak ya. Aduh. Suara itu tambah keras. Ayo tolong dia. Tidak. Ya udah deh. Akhirnya turun, selesai Mas. Saya transfer ya. Ya dikasih nomor rekening, tak transfer. Dicek Mas sudah masuk belum? Dicek. Di refresh gitu. Loh Mas? Enggak salah Mas. Enggak Pak, itu buat Bapak.
Aku entah selanjutnya mau beli bensin gimana nggak tahu, bingung. Cuma ya udah, cukup apa nggak tahu. Tapi ini yang luar biasa. Dia balik badan, senyumnya lebar, tangan terulur. Makasih ya Mas. Dan entah kenapa hari itu rasanya damai, rasanya tenang banget. Kayak ya udah deh. Masalah besok ya udah pikir nanti. Dan entah kenapa sampai gajian lagi nggak kurang tuh. Nggak tahu kenapa. Sometimes Tuhan nyuruh kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak ngerti. Dan jujur, yang aku kasih ke dia itu nggak seberapa loh guys. Nggak banyak. Tapi ya itu, belajar untuk taat dari hal-hal yang mungkin nggak hal yang besar banget. Ini mungkin termasuk hal yang sepele. Tapi ini yang Tuhan bilang di 1 Samuel 15 ayat 22, to obey is better than sacrifice. Ini konteksnya waktu itu Tuhan menyuruh Saul membunuh musuhnya. Tumpas habis semuanya. Itu perintah Tuhan. Tapi yang Saul lakukan adalah, Saul itu raja pertama Israel. Dia bilang, nah gak nemu nih. Cuma gini, Saul intinya bilang gini, aku menyimpan lembu ternak yang terbaik buat ku persembahkan sama Tuhan. Soalnya waktu Saul mengalahkan musuhnya itu, nggak dihabisin semuanya, rajanya dibawa, sama ternak-ternak yang terbaik dibawa. Waktu ketahuan sama yang nyuruh yaitu Samuel, kenapa? Mungkin Saul ngeles, mau persembahkan buat Tuhan. Tapi ini yang dibilang, ketaatan itu lebih daripada apapun korban yang kamu kasih ke Tuhan. Uangmu, waktumu, apapun itu. Pelayananmu, skillmu, main di depan sini. Apapun yang bagimu pengorbanan buat Tuhan. Kalau nggak ada ketaatan, percuma. Karena yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah taat. Ketaatan itu kayak perumpamaan bangun rumah di atas 2 dasar. Yang satu dasarnya batu, yang satu dasarnya pasir. Di Matius 7. Nah, apa maksudnya gini? Waktu kita bangun rumah di atas batu, berarti dasarnya kuat. Kalau ada hujan, ada banjir, rumah itu tetap berdiri kokoh. Artinya apa? Waktu kita mendengarkan firman, kita lakukan, kita taat, kita mengalami, kita semakin kenal sama karakternya Tuhan, dan kita bisa percaya sama Tuhan. Apapun keadaannya, mau banjir, mau hujan, kita percaya kita berdiri kokoh. Yang pasir, ya oke denger, tapi nggak dilakuin. Udah. Atau mungkin cuma ingat, oh iya nggak boleh, tapi ya udahlah, semua ngelakuin. Kalau ada masalah gimana? Hancur sudah itu. Susah nggak? Susah banget. Ketaatan itu nggak muncul begitu saja. Nggak langsung, pung, aku taat. Enggak. Proses, dan itu lama. Dilatih, mulai dari pengenalan, percaya, dan setiap hari ambil keputusan untuk taat ngelakuin kehendak Tuhan. Itu prosesnya. Setiap hari kita punya pilihan mau taat apa enggak. Hari ini taat, besok belum tentu. Bisa jadi kita jatuh lagi. Ya kan? Besok lagi coba, ayo taat lagi. Jalan-jalan berhasil, gagal lagi. Sometimes kita kan gagal apapun alasannya. Aku tahu Tuhan gak suka, tapi kan keadaan memaksa ini. Gimana ya? Aduh ini gak benar. Tapi susah buat berhenti. Udah dari dulu aku terikat sama ini. Entah pornografi, entah apapun itu.
Ini nggak seharusnya aku lakukan. Tapi dia ngancam putus kalau aku nggak mau. Aku kan sayang sama dia. Apapun alasan kegagalan itu. Kita masih bisa gagal, kita manusia, kita nggak sempurna. Tapi tahu nggak? Kisah tentang Abraham ini, yang tadi aku ceritain, itu menggambarkan pengorbanan Yesus. Gini, Ishak sama Yesus sama-sama dikasihi oleh Bapa. Ya, Abraham sayang sama Ishak. Bapa sayang sama Yesus. Ishak sama Yesus sama-sama mengorbankan dirinya dengan rela. Enggak melawan. Mereka berdua sama-sama membawa kayu yang akhirnya digunakan untuk mengorbankan diri mereka. Yesus bawa kayu salib, Ishak bawa kayu bakar. Mereka berdua dikorbankan di tempat yang sama. Menurut para ahli, Moria, tempat Ishak dikorbankan itu, beberapa abad kemudian, namanya jadi Yerusalem. Tempat di mana Yesus dikorbankan. Bedanya, waktu Ishak mau dibunuh sama Abraham, ada yang berhentiin. Tapi Yesus, gak ada yang nahan tangan itu. Dia benar-benar dikorbankan hari itu. Dia mati buat kita. Karena segitunya dia mengasihi kita. Ada hafalan banyak orang kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Tapi tahu nggak? Pengorbanan ini seberapa besarnya sih? Seberapa beratnya tahu nggak? Bisa bayangin nggak? Tahu kata excruciating nggak? Kata bahasa Inggris, excruciating. Artinya intense pain. Itu diambil dari kata Latin excruciare. Kenapa kata itu dibikin? Karena proses penyalipan itu segitu menyakitkannya, sampai bangsa Romawi waktu itu harus bikin kata baru untuk mendeskripsikan sakitnya itu. Kata-kata biasa nggak bisa mendeskripsikan sesakit apa salib. Diciptain kata baru, excruciare. Gini, proses penyalipan, garis besarnya adalah, atau mungkin gini deh, pernah nggak mikir, kira-kira orang yang disalib matinya karena apa? Aku dulu mikir, ya juga ya kenapa ya matinya ya? Kehabisan darah? Setelah aku cari-cari, aku research. Setelah melalui proses yang panjang itu, dicambuk, dikasih mahkota duri, dipaku tangannya di atas kayu salib. Salib itu sudah berdiri, kan belum mati ya. Nah, di atas kayu salib itu, pernah lihat gambar salib gak? Kakinya Yesus gimana? Nekuk gini kan. Pernah squat gak? Olahraga squat. Kan kemang ya paha ya. Nah, Tuhan Yesus waktu disalib, kakinya dipaku, dia squat. Tangannya nyantol. Kenapa nggak bertahan sama tangannya? Nggak bisa, karena kalau dia lemesin kakinya, tangannya ketarik, ini ketarik, nggak bisa nafas. Jadi, kalau mau dia narik nafas, dia harus dorong kakinya, biar paru-parunya bisa menggembung, udara bisa masuk. Untuk nafas aja, effortnya kayak gitu. Belum lagi, punggungnya kan luka-luka ya. Kayunya salib itu nggak halus guys. Itu kasar. Bahkan itu punggung harus gesekan sama kayu kasar itu. Setiap kali dia bernafas. Biasanya orang kalau disalib meninggal karena kecapean.
Saking capeknya dia nggak bisa dorong kakinya udah kram. Udah nggak bisa, akhirnya kakinya nggak kuat, nggak bisa nafas. Ditambah dehidrasi yang bikin darah itu kental. Jantungnya harus bekerja ekstra. Dan bisa jadi dia kena serangan jantung di atas kayu salib. Sakit. Kalau orangnya nggak mati-mati, kakinya akan dipatahin biar nggak bisa nafas sekalian. Itu loh salib. Ngeri, makanya sekarang nggak boleh. Terlalu kejam. Tapi itu bukan highlightnya. Highlightnya adalah dia dengan rela. Itu highlightnya. Dengan rela turun ke dunia. Gantiin kita jadi korban bakaran. Jadi korban menggantikan kita yang harusnya mati. Dia mati gantiin kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita manusia, kita bisa gagal. Kita nggak sempurna, yes. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk berkomitmen. Kamu dan aku juga. Memilih untuk taat. Walaupun rasanya nggak enak, situasi nggak mendukung, rasanya berat banget. Kenapa? Karena ada yang udah mati buat kita dengan rela. Sehingga sekarang kita bisa hidup, kita diselamatkan, kita dibebaskan. Karena apa? Karena dia mati. Jadi setiap kita berpikir untuk nggak taat, ingat lagi, segitu loh besarnya pengorbanan Tuhan buat kita. Bikin komitmen itu, taat. Hari ini kita belajar sama-sama. Mengetahui suara Tuhan itu enggak cukup. Harus ada lanjutannya, yaitu ketaatan pada kehendak Tuhan. Walaupun kadang enggak enak, berat, susah diikutin. Karena apa? Karena kita tahu ada yang sudah taat. Mati buat kita, gantiin kita. Sama-sama hari ini kita ambil komitmen untuk taat sama Tuhan. Kalau mungkin kamu berpikir, aduh terlalu berat. Aduh aku gak mampu. Gak sanggup rasanya. Tahu gak? Ini yang gila. Tuhan udah kasih janjinya di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Bisa ditampilkan? Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Ada gak ya? Tak bacain ya, didengarkan baik-baik. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita bisa taat pun karena Tuhan. Itu janjinya, dia kasih Roh Kudus biar kita bisa taat. Kita yang gak mampu ini dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita tutup mata, lipat tangan. Masih tetap mata yang ditutup. Hari ini aku ajak kita semua untuk taat sama Tuhan. Dan ada perintah yang Tuhan rindu untuk kita semua lakukan. Bertobat. Kalau ada di antara kamu yang sedang dalam keterikatan sama dosa,
Kamu yang tahu pasti hal yang sering kamu lakukan ini, hal yang kamu sedang lakukan ini, nggak sesuai nih sama kehendak Tuhan. Kamu yang selama ini jauh dari Tuhan, atau kamu yang merasa perlu untuk bertobat, atau mungkin sekarang kamu ngerasa di dalam hatimu, rasanya nggak enak. Aduh, aku harus bertobat. Ada teguran Roh Kudus dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu. Roh Kudus bekerja hari ini. Dia ada di sini. Kita ambil 1-2 menit. Kita ambil keputusan untuk stop dari apapun itu. 1-2 menit ini bicaralah sama Tuhan secara pribadi. Buat janji sama Tuhan. Berdamailah sama Tuhan. Kalau kamu ngerasa gak layak, kamu ngerasa aduh aku terlalu jahat. Aku cuma bilang gak ada yang terlalu hancur buat Tuhan. Semua bisa Tuhan pulihkan. Hari ini ada panggilan dari Tuhan untuk kamu bertobat. Pulang nak. Kayak anak yang hilang, pulang nak. Bapak menanti setiap hari sampai anaknya pulang, ditungguin. Saat kamu pulang sama Tuhan, gak ada intimidasi, adanya kasih penerimaan dari Bapa buat kamu. Kalau ada di antara kamu yang sudah bikin keputusan sama Tuhan, yang sudah bikin komitmen sama Tuhan, hari ini angkat tanganmu. Gak usah malu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku akan berdoa buat kita semua. Angkat tanganmu yang tinggi. Ya Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Orang-orang yang mulai hari ini bikin komitmen, bikin janji untuk taat kepadamu. Apapun yang jadi kesalahan mereka selama ini, apapun yang jadi dosa selama ini, hari ini kami sama-sama Tuhan mau bikin keputusan, kami mau taat kepada kehendak-Mu. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama itu. Dan mungkin ke depannya kami akan gagal Tuhan. Mungkin kami akan jatuh lagi. Tapi kami minta pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Dalam setiap proses kami. Bentuk kami, jadikanlah kami anak-Mu. Hingga suatu hari nanti waktu Engkau panggil kami, bertemu muka dengan muka, Engkau bisa bilang well done. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah hari ini firman ini gak sia-sia. Biarlah bisa tumbuh terus di hati kami. Bisa berdampak buat sekitar kami. Bersyukur untuk semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat anugerah Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Saudara Leon, biarlah Tuhan Yesus, apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, biarlah boleh menguatkan setiap kami, boleh membimbing setiap kami untuk kami tetap taat Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, hari-hari ini kami menyadari Tuhan bahwa banyak sekali tawaran-tawaran yang membuat kami tidak taat Tuhan. Banyak sekali kesenangan-kesenangan dunia yang membuat kami tidak taat. Roh Kudus, mari hari ini kami mau kembali memperbarui komitmen kami Tuhan untuk kami tetap taat kepada Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu terus tumbuh dalam hati kami, terus berbuah, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat ambil bagian dalam ibadah sore malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati mereka Tuhan. Setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kami Tuhan, biarlah Engkau yang terus membesarkan talenta kami. Biarlah Engkau yang terus membuat kami menjadi berkat untuk orang-orang, khususnya anak-anak muda Tuhan di kota Surabaya ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau menempatkan kami di tempat ini Tuhan, bukan hanya kebetulan Tuhan, tapi karena rencana Tuhan yang harus tergenapi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami tetap bertahan Tuhan dalam rencana-Mu, ajar kami untuk taat dalam rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, Gereja Betani. Engkau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Aswin Tanu Saputra. Biarlah Tuhan Yesus memberikan hikmat, memberikan visi misi. Biarlah Tuhan Yesus memberikan keberanian untuk hamba-Mu dalam menggembalakan jemaat di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk youth pastor kami, Ko Billy. Tuhan berikan hikmat, kekuatan. Tuhan berikan roh keberanian, Roh Kudus nantiasa menguasai hamba-Mu ini ya Bapa. Supaya Tuhan Kau bisa pakai youth pastor kami Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa anak-anak muda di kota Surabaya ini Tuhan. Bapa, pakai kami juga Tuhan untuk kami dapat memenangkan teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang muda yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan sudah tibakan kami di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, begitu juga hantarkan kami, tibakan kami di tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga kami boleh berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus menyertai, Roh Kudus membimbing kami, menyertai, sehingga kami dapat berkumpul kembali di minggu-minggu yang akan datang, beribadah bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Teman-teman, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menyertai, memberkati kita semua, mulai malam hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.